Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat menarik yang masih berkaitan dengan ruang vektor. Jadi tentang apakah itu? Yaitu tentang basis dan dimensi. Mendengar kata basis tentunya sudah sangat familiar ya sejak dari S1 dulu, dan di sini kita akan coba review apa saja yang sudah kita pelajari mengenai basis. Tetapi di video kali ini kita hanya akan fokus ke sini ya. Jadi ada dua part di sini ya untuk yang basis. Pertama adalah membangun dan yang kedua adalah bebas linear. Jadi di video kali ini kita hanya akan fokus ke part yang pertamanya saja tentang membangunnya. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan fenomena terlebih dahulu, jadi tidak akan langsung masuk ke definisinya. Kenapa? Ya harapannya dengan melihat fenomena yang ada itu akan lebih mempermudah kita dalam memahami definisi. Karena kan kalau misalkan kita selalu menghafalkan, matematika itu kan kalau semuanya dihafalkan, formula dihafalkan, apapun dihafalkan, itu otaknya bisa lebih cepat penuh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa memahami, jangan hanya sekedar menghafal. Oke ya, jadi kalau kita lihat vektor yang di R pangkat 3 di sini, 1, 2, 3, kita dapat nyatakan dia dalam bentuk seperti ini. Dan bisa kita cek, ini jelas kan 1 kali 1 kan 1, 2 kali 1 di sini ada 2, 3 kali 1 ada 3. Ini jelas kita dapat nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, tetapi ketika vektornya ini diganti, ini kan ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Coba kita ganti dengan vektor yang lain. Contohnya ini 1, 1, 1, 1, 1, 0, dan 0, 1, 0. Jadi kita bisa cek juga, dia dapat dinyatakan dalam bentuk yang sama. Meskipun ya koefisien yang di depannya di sini ya tentunya pasti akan berbeda. Tetapi idenya kurang lebih sama ya. Dan bisa kita cek juga di sini. Misalkan ini ya 3 kali 1 dikurang 2 tambah 0. Ini kan 1 jelas. 3 kali 1 dikurang 2 tambah 1 jadi 2. Cocok. 3 kali 1 kurang 0 ya 3 kan. Pas di sini. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini? Nah, kita dapat menyatakan suatu vektor dengan ya melibatkan vektor-vektor lain. Dan cara seperti ini itu biasa kita sebut dengan kombinasi linear. Jadi secara umum kalau misalkan kita punya himpunan bagian tak kosong dari S yang isinya S1, S2 sampai SK di R pangkat N. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi linear itu apa? Jadi ya kita dapat menyatakannya dalam bentuk ini alfa 1 S1 ditambah alfa 2 S2 dan seterusnya sampai alfa K SK. Nah, alfanya ini dapat dari mana? Alfanya dapat dari R-nya. Jadi secara umum S1 sampai SK-nya ini di ruang vektornya, ini semuanya vektor ya di sini ya, dan R-nya ini di lapangannya. Kalau misalkan kita melihat ruang vektor secara umum. Tetapi di sini kita fokus saja di ruang vektor R pangkat N. Jadi lapangannya kita ambil R. Nah, kalau misalkan S itu himpunan bagian tak kosong di R pangkat N, terus kan kita bisa membuat kombinasi linearnya seperti yang di awal tadi. Nah, himpunan kombinasi linearnya tadi isinya ya pasti vektor-vektor kan, dan coba kita kumpulkan jadi satu. Nah, hasil kumpulannya itu kita himpun dalam himpunan yang biasa kita sebut dengan span S. Jadi span itu kadang ya ada yang mengartikan sebagai rentang ya, merentang atau sebagainya. Intinya sama. Jadi kita bisa menuliskannya sebagai S besar, jadi himpunannya ini, atau kita list isinya kan. Nah, isinya apa? Ya kombinasi linear dari S1, S2 sampai SK. SI-nya di S jelas ya, dan alfa I-nya di R ya, di lapangannya tadi. Tetapi kalau misalkan kita melihat secara umum, ya kan? Nah, kalau kita ambil S-nya ini contohnya lah, S-nya itu vektor 0 kan, 0 semua kan. Jelas span-nya itu tidak akan sama dengan R pangkat N. Tetapi kalau misalkan kita pakai yang di depan tadi, yang ini,
100, 010, 010. Kalau kita himpun semuanya, jadi misalkan di sini diganti ya A, B, C ya. Ya secara umum kita bisa nyatakan sebagai A dikali 100 ditambah B dikali 010 ditambah C kali 001. Di sisi lain kalau misalkan S ya hanya isinya singleton vektor 0, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi ada case di mana kita bisa nyatakan semuanya dalam kombinasi linear vektor-vektor di S, tapi ada juga case di mana kita tidak bisa melakukan itu. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan itu tadi, jadi semua elemen yang di ruang vektornya, atau dalam hal ini di R pangkat N ya, kita bisa nyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor di S. Nah, kita katakan dia S ini membangun R pangkat N. Yang artinya apa? Ya, setiap elemen di R pangkat N itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor di S. Jadi idenya seperti itu ya. Nah, apa maknanya kan? Makna dari dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Ya kembali lagi saja ke definisinya. Jadi definisi kombinasi linear apa? Ya dapat dinyatakan seperti ini kan. Berarti artinya apa? Ya berarti kita punya skalar alfa I sedemikian hingga vektor A ini dapat kita nyatakan dalam alfa 1 S1 tambah alfa 2 S2 tambah seterusnya sampai alfa K SK. Nah, ini maknanya apa? Ya, kita dapat menotasikannya sebagai R pangkat N ini sama dengan span S ya kan? Dari definisinya di sini kan. Atau span dari ya S-nya ini kita tuliskan isinya, isi vektor-vektornya. Contohnya apa? Yang ya pertama ya sesuai dengan yang kita contohkan di paling depan tadi kan 100, 010 dan 001. Ini yang paling sederhana. Dan jelas sekali ini dapat kita lihat kalau kita mengambil sebarang vektor A isinya seperti ini, A-nya pasti dapat dinyatakan dalam A1 kali 100 ditambah A2 kali 010 ditambah A3 kali 001. Ini sangat jelas sekali. Jadi bisa kita lihat vektor-vektor di S ini membangun R pangkat 3 atau span dari S ini sama dengan R pangkat 3. Oke, sederhana ya. Nah, bagaimana dengan kasus lain kalau misalkan ini diganti ya isinya? Ya bisa juga. Misalkan kita punya T isinya ini 111, 110 dan 011. Tiga vektor ini kita bisa cek ya di aljabar linear elementer itu kan ya kita bisa mereduksi ini kan. Dan kita bisa cari solusinya ini. Jadi kalau misalkan kita punya alfa 1 kali ini tambah alfa 2 kali ini tambah alfa 3 kali ini, kita bisa cari solusi dari apa saja alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya. Dan ternyata alfa 1-nya akan sama dengan A3, alfa 2-nya sama dengan A1 dikurang A3, dan alfa 3-nya sama dengan A2 dikurang A1. Dan ini bisa kita cek kalau kita kalikan ya di sini ya. A3 kali 1, A3 kan. Terus ini dikalikan kan jadi A1 kurang A3, berarti A3-nya cancel. Dan belakangnya 0 kan, berarti tinggal A1 saja. Terus selanjutnya yang bagian kedua, kita punya A3 ditambah A1 kurang A3. Lagi-lagi A3-nya cancel ya. Berarti tinggal A1 saja, terus ditambah sini, berarti kan A1-nya cancel, tinggal A2, cocok. Terus yang ketiga bagaimana? Ini dikalikan, A3-nya tidak cancel ya, karena di sini 0 kan. Terus di sini ini 0 juga, berarti tinggal A3, cocok. Jadi secara umum kalau kita ambil sebarang vektor di R pangkat 3, kita pasti dapat menyatakannya dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di sini dengan sangat mudah ya di sini ya. Kita bisa pakai formulanya atau ya kita bisa cek di sini ya. Jadi dapat dikatakan bahwa vektor-vektor di T ini itu membangun R pangkat 3. Atau dengan kata lain, span dari T ini akan sama dengan R pangkat 3. Oke, jadi sampai sini semoga bisa diterima. Jadi kita sudah melangkah ini tadi ya. Kenapa kok kita perlu untuk melihat membangun itu tadi kan? Ya karena kalau misalkan seperti ini kan enak ya. Jadi ya kalau kita mengambil
vektor apapun ya di R pangkat 3, kalau misalkan kita bisa nyatakan seperti ini kan berarti kita fokusnya ke 3 vektor ini saja kan. Dan itu salah satu keuntungannya. Jadi meskipun banyaknya tak hingga, tapi ya lebih nyaman lah dalam kita melihat vektor tersebut. Itu tadi contoh yang membangun. Terus bagaimana yang tidak kan? Nah, contohnya misalkan ini U-nya itu himpunan yang isinya 2 vektor ini, negatif 3, 0, 0, 0, negatif 1, 0. Dan jelas sekali kita bisa cek di sini. Vektor ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di U. Kenapa seperti itu? Ya bisa cek saja, bisa dilihat ya, yang di bagian ketiganya ini kan 0 sama 0 kan. Berapapun kali 0 ya pasti 0, ditambahkan ya masih 0 juga kan, 0 tambah 0 kan. Dan tidak mungkin jadi angka 3. Dan itu sangat jelas sekali di sini. Kesimpulannya apa? Ya berarti U-nya itu tidak membangun R pangkat 3. Atau dengan cara lain bisa kita katakan span dari U itu merupakan subset sejati dari R pangkat 3. Oke ya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai sesuatu yang himpunan tadi yang tidak membangun R pangkat 3. Tetapi apakah langsung kita buang saja? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik di situ. Jadi ya kita bisa melakukan sesuatu di situ. Contohnya ya kalau misalkan kita melihat di subruang ya kan, dari ruang vektor dengan subruang itu kan koneksinya kan jelas sekali kan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana dengan subruangnya. Jadi ada kemungkinan yang tidak membangun full ruangnya tadi itu bisa jadi membangun suatu subruang di situ. Maka dari itu kita perlu untuk mengeceknya. Nah, misalkan kita punya subruang S seperti ini, jadi isinya ya vektor-vektor yang di bagian kedua dan ketiganya di sini 0. Yang pertamanya terserah di sini mau apapun. Ini jelas merupakan subruang. Kenapa? Ya kalau kita lihat ya strukturnya kan dia akan sama seperti di R ya, ini kan. Ya kan? Nah, padahal di sisi lain kita bisa menyatakan semua vektor yang ada di S ini sebagai S dikali 100 kan. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi 100 ini kalau misalkan kita buat kombinasi linearnya, span dari yang isinya ini 100 itu akan sama dengan S kita di sini. Jadi bisa kita lihat dia akan membangun dari suatu subruang. Jadi kita punya definisi ini ya. Jadi idenya sama seperti yang di ruang vektor tadi ya. Kita lihat apakah ada yang membangun atau tidak kan. Kalau membangun ya berarti ya kita katakan membangun. Cuma kalau yang tidak bagaimana? Kan masih ada subruang kan di situ kan. Oh, bisa dicek membangun subruang atau tidak kan. Jadi definisinya di sini itu ya sama seperti yang tadi kan. Cuma bedanya di sini kalau yang tadi itu ruang, di sini subruang, ya kan? Nah, misalnya kita punya S seperti ini, dikatakan membangun T jika setiap vektornya yang ada di T ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor yang ada di S. Atau kalau misalkan kita mau pakai bahasa yang sini ya, kita dapat nyatakan sebagai ya A ini sebagai alfa 1 S1 tambah dan seterusnya sampai alfa K SK. Dengan alfa I-nya ya skalarnya yang di R tadi. Atau dapat dituliskan seperti ini ya, T-nya itu sama dengan span S atau S-nya ditulis semuanya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Ya, misalkan ini ya, T yang seperti ini bisa kita cek dia merupakan subruang dari R3, R pangkat 3. Dan kalau kita ambil sembarang vektor yang ada di T itu dapat dinyatakan dalam ini. Jadi dengan mudah kita bisa lihat di sini kan kalau A1, ini kan A1 tambah A2 kan yang kedua, terus di sini ada A3 kan. A2 ya di sini ya, maaf. Nah, bisa kita lihat cukup dengan dua vektor ini dia dapat membangun T. Jadi bisa kita lihat T-nya ini yang semua yang berbentuk seperti ini itu sama dengan span dari S atau span dari ya dua vektor ini ya.
Nah, contoh lain, kalau misalkan kita punya vektor ini ya, 2 ini sudah yang selanjutnya. Jadi kita stop sampai sini terlebih dahulu. Oke, jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ya, pertama sama seperti yang di video-video sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang yang abstrak, itu memang salah satu caranya. Saya tidak mengatakan cara yang terbaik ya. Jadi salah satu caranya itu bisa dengan melihat case yang cukup dekat lah dengan kita sehari-hari. Seperti yang itu tadi kan, kalau misal kita kembali ke R pangkat 3, oh ternyata ada himpunan, terus setelah itu vektornya itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier, terus seluruhnya bagaimana, bisa atau tidak, itu kan lebih mempermudah kita dalam memahami. Terus yang kedua, kalau misalkan kita punya definisi, ya sebaiknya dipahami, jangan dihafalkan. Itu menurut saya ya. Jadi kalau misalkan menghafalkan itu repotnya, kalau semakin banyak kita menghafal itu nanti makin bertumpuk dan kemungkinan untuk lupanya juga bisa semakin besar dan itu cukup berbahaya. Kalau memahami kan berbeda. Kalau misalkan lupa pun juga misalkan melihat lagi nanti dengan sangat cepat bisa akan ingat lagi. Oke, sekian video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di part keduanya mengenai bebas linier. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.